Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang wanita terjepit saat mobil yang ditumpangi mengalami kecelakaan di kawasan Gunung Kelua, Samarinda. Berbagai berita penting di Kalimantan Timur diulas lengkap di segmen 2. Musisi jalanan di Balikpapan unjuk kemampuan saat digelar parade di Balikpapan. Kawasan Jalan RE Marta Dinata Samarinda geger menyusul tenggelamnya Fahri, bocah laki-laki berusia 13 tahun di Sungai Mahakam Jumat sore. Lokasi persisnya di dekat Taman Teluk Lerong. Pencarian dilakukan petugas dan relawan kemanusiaan, namun hingga Kamis 27 Juni 2024 korban belum ditemukan. Buaya muara dengan panjang 1 meter muncul di Sungai Karangmumus atau SKM Samarinda. Meski jadi tontonan warga, namun buaya itu terlihat tetap tenang. Warga menyebut kemunculan buaya tersebut sudah berlangsung 1 bulan dan jumlahnya 2 ekor. Terbesar ukurannya sudah lebih 1,5 meter. Melihat hal itu, warga pun cemas dan khawatir buaya ini akan melukai warga. Fenomena alam mirip angin puting beliung direkam pengunjung Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Dalam rekaman tersebut terdengar teriakan warga tentang angin puyuh atau puting beliung. Ini menyebabkan sejumlah wisatawan dan warga diliputi cemas. BMKG mengimbau warga waspada, terutama saat sedang beraktivitas di laut. Pria berusia lebih setengah abad ini ditangkap polisi karena telah mencuri motor di wilayah Samarinda Ulu. Dari tangannya disita 21 sepeda motor curian. Kepada polisi, pelaku mengaku sepeda motor itu ia jual dengan harga 2 juta hingga 5 juta rupiah. Uangnya sebagian ia kirimkan kepada anak dan istri di kampung dan sebagian digunakan untuk kebutuhan hidupnya. Sepeda motor yang diparkir berjejer rapi di Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan ditempeli stiker oleh petugas yang melakukan razia. Itu dilakukan karena sepeda motor itu diparkir di atas badan jalan. Petugas menegaskan razia semacam ini sudah beberapa kali dilaksanakan. Sejauh ini kesadaran warga dinilai masih rendah. Pria berinisial MAF yang digelandang polisi ini merupakan tersangka pencurian di sebuah SPBU Karangjoang, Balikpapan Utara. Ia ditangkap bersama barang bukti berupa uang tunai dan sejumlah barang yang dibeli dari uang hasil mencuri. Kepada polisi, MAF mengaku nekat mencuri demi bisa menikahi kekasihnya. Banjir merendam sejumlah kawasan, salah satunya Jalan Wijaya Kusuma di Perumnas Tarakan. Ini menyebabkan aktivitas warga terhambat. Bahkan beberapa pengendara memilih berbalik arah. Warga menyebut banjir diawali hujan deras pada dini hari. Luapan air hujan tidak bisa mengalir karena saat bersamaan laut mengalami pasang tinggi.
Pencuri kabel di sebuah toko suku cadang kendaraan kawasan Karangjati, Balikpapan terpergok warga. Ia pun berusaha melarikan diri dengan cara memanjat sebuah ruko. Dari warga diketahui jumlah pelaku pencurian sebanyak 2 orang. Belakangan diketahui jika pelaku ternyata pemulung. Regu pencarian dan pertolongan dikerahkan ke lokasi penemuan jasad yang mengapung di Sungai Mahakam. Lokasinya di dekat objek vital nasional bidang energi dan sumber daya mineral. Kegegeran bertambah setelah polisi menemukan tas yang berisi uang sebanyak Rp7.650.000 dan pakaian. Dari identitas yang ditemukan, korban bernama Rudianto, warga Bolorejo, Karangmalang, Sragen, Jawa Tengah. Sudah dipersiapkan sembari kita menantikan kehadiran berbagai produk karya pecandu narkoba yang menjalani penyembuhan dipamerkan di Pusat Rehabilitasi Anti Narkoba Tanah Merah, Samarinda. Ini dilakukan saat mereka merayakan Hari Anti Narkoba Internasional 2024. Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik menyatakan, narkoba merupakan masalah serius yang harus ditangani bersama. Upaya pemerintah yang sudah berjalan saat ini, yakni mencegah peredaran tersebut dari wilayah hulu. Ini mulai dari bandar hingga pusat pembuatan narkoba. BUMN, BUMD, dan LSM di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja kita selesai mengikuti rangkaian acara peringatan Hari Anti Narkoba Internasional tahun 2024 untuk Kalimantan Timur dipusatkan di Pusat Rehabilitasi Anti Narkoba di Tanah Merah di sini. Arahan Bapak Presiden tadi jelas bagaimana kita berusaha melakukan langkah-langkah pencegahan ya, dari hulunya agar narkoba bisa kita reduksi dampaknya. Sementara BNN Kaltim berharap kerjasama memberantas peredaran narkoba ini tidak hanya di internal provinsi, namun diperluas ke provinsi lain, terutama Kalimantan Utara yang diduga menjadi gerbang masuknya narkoba. Mungkin perlu sinkronisasi, kemudian semakin bersinergi, karena berikutnya kita nggak cuma banyak nahan orang dan nangkap orang ya, tapi kita harus banyak menyembuhkan orang. Beliau menginginkan kita terkoordinasi juga dengan berbagai provinsi, terutama kan narkoba itu kejahatan lintas, seperti kita mungkin dari Kaltara. Ya. Beliau ingin ada konektivitas lah aparat penegak hukum. Ada upaya kami Pak, yang saya lakukan terus-menerus, terutama pemberdayaan masyarakat. Peringatan anti narkoba kali ini berlangsung meriah. Berbagai penampilan tentang keluarga narkoba disajikan. Salah satunya dari Lapas Perempuan Tenggarong. Dalam drama musikal itu ditampilkan pengaruh buruk narkoba bagi rumah tangga. Amir Hamzah dan Dimas melaporkan dari Samarinda.